Suku Bojo, Nusa Tenggara Barat. Bojo atau Daum Bojo yang biasa pula dinamakan suku bangsa Bima. Mereka berdiam terutama dalam wilayah Bima termasuk Pulau Sangiang dan sebagian lainnya dalam wilayah Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa, Provinsi NTT, Provinsi NTB. Di Bima, mereka merupakan kelompok yang jumlah dominan yang terbesar dalam 10 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Sanggar, Rasanai, Wera, Wawo, Woha, Belo, Monta, Sape, Dongo, dan Polo. Latar belakang sejarah suku Bojo. Sumber tertentu menyebutkan bahwa orang Bojo ini berasal dari suku bangsa Dongo yang biasa disebut Dou Dongo. Pada masa silam, masyarakat ini terbagi atas beberapa kelompok, masing-masing bernama Neuhi Dara, Neuhi Dorwani, Neuhi Bangga Pupa, Neuhi Parewa, Neuhi Bulu. Masing-masing kelompok itu dipimpin oleh seorang kepala kelompok yang disebut Neuhi. Kelima kelompok ini akhirnya disatukan oleh seseorang berasal dari Jawa bernama Sang Bima, menjadi sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Bima. Kedatangan Sang Bima ini sekitar tahun 1575. Raja ini diberi gelar Sang Aji, yang dalam bahasa Bima atau bahasa Bojo disebut Sang Aji. Peninggalan sejarah yang membuat arti penting daerah ini antara lain sebuah prasasti di Kecamatan Dongo, batu pahat di kota Bima yang mereka sebut Wadupa, yang tampak adanya pengaruh Cina. Sejak abad ke-16, daerah ini didatangi oleh orang-orang Melayu dan kemudian menyusul orang Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Jawa, Cina, Arab. Antara penduduk setempat dan pendatang ini terjadilah pembauran karena hubungan kedua pihak cukup baik, diantaranya terjadi kawin campur. Namun demikian, di antara penduduk asal tadi masih ada juga yang merupakan kelompoknya sendiri, dan ada pula pengelompokan orang Melayu yang berdiam dalam kampung-kampung yang disebut Kampung Melayu. Pengaruh Bugis Makassar cukup besar terhadap orang Bojo. Hubungan antara pihak-pihak itu sangat erat, yang diikat oleh ajaran Islam yang masuk daerah ini sejak tahun 1640. Ikatan itu dipererat dengan perkawinan seorang Raja Bima dengan Putri Goa. Penyebaran ini pada awalnya dilakukan oleh orang Bugis, Makassar, dan Minangkabau. Sampai sekarang mahasiswa asal Bima banyak yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi di ujung Panda. Lingkungan suku Bojo. Kabupaten Bima ini seluas 4.596 km persegi, Pulau Sumbawa bagian timur, yang menjadi wilayah kediaman orang Bojo. Ini bergunung-gunung di bagian tengah, sedangkan di daerah pantai merupakan dataran rendah. Gunung-gunung yang tingginya sekitar 1.000 sampai 1.500 meter adalah Gunung Oromboha, Gunung Malaka, dan Gunung Wowotolodongo. Sungai yang relatif besar di kabupaten ini ialah Sungai Bela.
lebih dari separuh Kabupaten Bima merupakan hutan lebat dan hutan belukar. Tanah persawahan baru sekitar 4% dan ladang seluas 7%. Demografi suku Bojo. Pada tahun 1986 penduduk Kabupaten Bima berjumlah 400.003 jancuk. Berjumlah 404.383 jiwa. Kecamatan yang terbesar penduduknya adalah Kecamatan Rasanai, yaitu 89.179 jiwa dengan kepadatan 401 per kilometer persegi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sanggar, yaitu 8.475 jiwa dengan kepadatan 7 jiwa per kilometer persegi. Di antara jumlah penduduk Kabupaten Bima tersebut di atas tidak diketahui secara pasti berapa jumlah orang Bojo. Dalam kabupaten ini, selain orang Bojo, berdiam pula anggota kelompok suku bangsa lain seperti orang Bugis, Makassar, Melayu, Jawa, Sasak, Bali, Timor, keturunan Arab, keturunan Cina, dan lain-lain. Bahasa suku Bojo. Orang Bojo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Bojo yang digunakan sebagai bahasa daerah di Kabupaten Bima. Penutur bahasa Bojo adalah juga orang-orang Dompu di Kabupaten Dompu, yang merupakan kabupaten tetangga di sebelah barat Kabupaten Bima. Di kalangan masyarakat Bojo masa lalu, tulisan Arab Melayu sangat umum digunakan, yang terlihat pada piagam kerajaan. Surat-surat berharga yang menyangkut tanah, ternak, dan lain-lain, akan tetapi pada masa kini tulisan itu sudah semakin jarang digunakan. Pola perkampungan suku Bojo. Desa-desa di Bima merupakan satu kesatuan administratif. Desa-desa itu berada di pinggir jalan atau tepi sungai. Batas desa seringkali tanah pertanian dari penduduknya atau batas alam. Masyarakat desa umumnya mempunyai tanah pengembalaan seluas yang luas. Tanah pengembalaan yang luas. Rumah di desa umumnya berupa rumah panggung atau biasa disebut umah panggu. Rumah-rumah itu ada yang bertiang 6, 9, 12. Dindingnya terbuat dari gedek atau papan. Atapnya berupa alang-alang dan sekarang banyak yang sudah diganti dengan atap genteng. Rumah itu biasanya terdiri dari beberapa bilik. Bagian depan digunakan untuk menerima tamu, 2 bilik menjadi kamar, dan bilik belakang dijadikan dapur. Jendela terletak di bagian muka sebelah kiri dan kanan. Tangga terletak di bagian muka dan bagian belakang. Mata pencaharian suku Bojo. Orang Bojo umumnya hidup dari pertanian ladang dan sebagian bercocok tanam di sawah. Mata pencarian lain adalah menangkap ikan, ternak, dan berburu.
Dalam pertanian orang Bojo juga mengenal sistem subak yang dipimpin oleh seorang panggawa. Panggawa ini berperan sebagai pembantu kepala desa dalam bidang pertanian. Wilayah yang diatur oleh seorang panggawa disebut Suro Sera. Menjelang musim hujan, panggawa mengerahkan masyarakat desanya untuk memeriksa bendar-bendar dan bendungan air. Perbaikan bendungan dipimpin oleh seorang yang disebut Panggita, yang mempunyai keahlian dalam hal itu. Setelah itu ada forum musyawarah yang menentukan kapan akan turun ke sawah. Tanaman selain padi adalah jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, bawang, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Pada masa terakhir ternak pun mulai dikembangkan karena daerah ini memang cocok untuk peternakan. Orang Bojo memiliki tradisi dalam berburu yang disebut ngalatengke. Binatang yang diburu adalah rusa yang diadakan sekali dalam setahun agar rusa itu tidak punah. Pemburuan itu dimulai sekitar jam 8 pagi. Sekitar 100 orang laki-laki mengelilingi suatu kawasan yang diperkirakan ada rusanya. Pada waktunya seorang tetua berteriak sebagai aba-aba kepada anggota tadi. Komando itu disambut dengan teriakan riuh rendah dan diselingi gonggongan anjing berburu. Binatang buruan ini digiring ke arah lembah sampai ke laut, dan di laut sudah siap pula orang-orang dalam perahu dengan senjata parang menunggu datangnya rusa yang digiring tadi. Hasil buruan itu sebagiannya digulai dan dimakan bersama, dan sebagian lainnya dibagikan kepada para pemburu untuk dibawa pulang ke rumah. Pada masa lalu sebagian hasil pemburuan itu diserahkan kepada raja sebagai upeti.